tentang definisi kaidah tafsir. Kaidah yang pertama, menurut Imam Ajurjani di dalam kitab At-Ta'rifatnya, qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Rumusan yang bersifat kuli, menyeluruh, yang mencangkup pada seluruh bagian-bagiannya. Nah, meskipun di sini ada bersifat kuli, nanti kita bahas apakah sudah menyangkup kuli atau tidak. Kemudian menurut Khalid bin Utsman al-Sabt yang tadi sudah diterjemahkan, yaitu hukmun kulli yuta'arrafu biha ala ahkami juz'i. Ketentuan umum yang dengannya diketahui ketentuan menyangkut rincian. Itu di dalam Qawaid at-Tafsir Jam'an wa dirasah. Ini kaidah, definisi kaidah. Kemudian definisi tafsir, ketentuan umum yang membantu seorang mufassir untuk menarik makna atau pesan-pesan dalam Al-Quran. Kemudian makna kaidah tafsir adalah, ini dirangkum, maka makna kaidah tafsir al-ahkamu kulliyah allati yutawassalu biha ila istinbati ma'anil Qur'anil azimi wa ma'rifati kaifiyah al-istifadah minha. Yaitu hukum-hukum umum yang mengantarkan kepada pengintisarian makna-makna Quran dan bagaimana pemanfaatannya. Maka bisa diambil kesimpulan, kaidah tafsir dari pengertian ini dapat ditarik poin utamanya, yaitu terkait ilmu yang mempelajari hukum-hukum secara umum guna untuk mengambil intisari dalam memahami makna Al-Quran. Jadi kalau tadi Pak Edomi menjelaskan tentang adanya kesalahan-kesalahan dalam penafsiran yang menyimpang, maka agar tidak menyimpang harus menggunakan kaidah-kaidah tersebut gitu. Jadi nyambung ya. Nah, kemudian fungsi dan sumber kaidah tafsir. Sumber dan fungsi kaidah tafsir yang pertama bersumber dari disiplin ilmu tertentu seperti ilmu bahasa dan ilmu ushul fikih. Kemudian sumber yang keduanya yaitu kaidah yang khusus dibutuhkan oleh penafsir agar tidak keliru, berupa penafsir secara tahlili, maudhu'i, dan muqarran. Ini sudah dijelaskan ya. Kemudian asbabun nuzul. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sumber dan fungsi kaidah tafsir itu yaitu hasil pengamatan langsung sehingga bisa jadi berbeda dengan kaidah disiplin ilmu lainnya. Nah, jadi dari yang ketiga ini disebutkan bahwa kaidah-kaidah tafsirnya itu tidak mutlak sama dan banyak kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan antara ulama yang memberikan kaidah-kaidah tafsir tersebut. Kemudian kaidah tafsir itu tidak bisa dibatasi. Nah, ini jadi poin utama kesimpulan dari beberapa buku dan beberapa kitab bahwa ternyata kaidah tafsir itu tidak bisa dibatasi hanya beberapa tafsir atau tafsir klasik saja, tidak bisa. Begitupun tafsir yang bersifat ulama mutakhirin itu pun tidak, sebab sifat Al-Quran itu berkembang. Maka dengan perkembangan zaman, otomatis penafsiran Al-Quran pun harus berkembang dengan menggunakan kaidah-kaidahnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Saya ambil contoh begini. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat ini kalau kita perhatikan tidak diberikan keterangan waktu. Di mana di sini Allah menyebutkan la raiba, kitab Al-Qur'an ini tidak diragukan dan tidak diberikan penjelasan oleh Allah. Kapan tidak diragukannya? Apakah tidak diragukannya zaman dulu atau diragukannya zaman sekarang atau diragukannya zaman yang akan datang? Itu tidak disebutkan. Maka dengan itu ada di antara para ulama yang menjelaskan. Kalau saya ambil contohnya begini. Misalkan ada contoh ungkapan seperti ini, HP ini bagus zaman dulu. Berarti ada keterangan waktu zaman dulu.
disifatinya hanya zaman dulu saja, tidak zaman sekarang atau akan datang. Berarti HP ini zaman sekarang dan zaman yang akan datang jelek, bagusnya zaman dulu begitu. HP ini sekarang bagus, berarti HP ini hanya bagusnya zaman sekarang, zaman yang akan datang atau zaman dulu belum tentu bagus. Dan ungkapan HP ini akan bagus pada zaman yang akan datang, otomatis zaman dulu dan zaman sekarang HP ini jelek. Ini apabila disifati dengan waktu. Nah, dengan demikian Al-Quran itu tidak diragukan, la raiba fi itu tidak dijelaskan waktunya, apakah dulu, sekarang, atau akan datang. Dengan begitu, disebabkan tidak dijelaskan waktunya, menunjukkan sepanjang masa. Jadi Al-Quran itu la raiba fi, sifatnya tidak diragukan sepanjang masa. Tidak diragukan zaman dulu, tidak diragukan zaman sekarang, tidak diragukan zaman yang akan datang. Dulu, sekarang, dan akan datang. Hudal lil muttaqin, sifatnya menjadi petunjuk. Kapan menjadi petunjuknya? Al-Quran menjadi petunjuk zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Nah, dari konsep pemahaman ini, maka untuk memahami Al-Quran sesuai dengan zamannya memerlukan kaidah. Maka kaidah itu berkembang, tidak bisa dibatasi. Begitu maksudnya.